Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini saya mengikuti Cipika Angkatan 6 tahun 2022 kemarin, dan untuk melanjutkan LMS ini sudah sampai di modul 3.1. Ini ada tugas demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Ini ada beberapa nanti yang ingin saya tanyakan ke Pian mengenai tentang pengambilan keputusan Bapak. Yang pertama, apakah selama ini Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Apakah Bapak pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Saya melakukan dengan mengidentifikasi kasus tersebut dengan melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana keputusan yang paling benar dan baik untuk dijalankan. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, padahal keduanya itu benar, kan jadi pilihan yang begitu sulit. Bagaimana Bapak itu menjalankan seperti itu? Untuk menjalankan keputusan yang seperti ini, yang ada dua sebenarnya, kan tentunya ingin mencari yang lebih benar, ya kan? Kita dulu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam hal tersebut, dan yang terakhir mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang pertama tadi dipilih yang paling benar, kemudian tadi fakta-faktanya, kemudian siapa yang terlibat tadi, siapa yang terlibat, baik itu mungkin dari warga sekolah atau di masyarakat. Di masyarakat, betul. Fakta. Kemudian selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi keputusan yang memuat dua kepentingan yang sama, padahal keduanya itu benar, cuma harus dipilih salah satu. Nah, ini yang biasanya cukup dilema tadi sesuai pertanyaan kan. Yang pertama dulu kami ambil langkah yaitu faktor penyebab suatu masalah, jadi mencari kasus masalah, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, dan yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah menanyakan kepada teman yang terdekatnya. Konfirmasi apa ya? Ya, konfirmasi lah istilahnya, kepada teman yang terdekatnya. Yang selanjutnya itu berdiskusi dengan warga sekolah, kawan-kawan kita di sekolah, mulai dari staf hingga kepala sekolah, itu duduk bersama untuk membuat yaitu keputusan atau solusi, beberapa solusi yang nanti akan diambil keputusan tersebut. Jadi kemudian konfirmasi lagi, langkah yang dia ambil tadi, yang pertama mencari faktor penyebabnya, analisisnya, kemudian siapa saja yang terlibat. Setelah mengetahui itu semua, baru konfirmasi, kemudian dalam pengambilan keputusan barulah dilakukan diskusi dengan warga sekolah, ya Bapak ya. Kemudian selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang menurut Bapak itu paling efektif dan efisien saat pengambilan keputusan. Nah, ini yang pertama kita ambil langkahnya untuk mengambil suatu keputusan yang dilema tadi, ya, kita mencari yang terbaik adalah, tapi tidak merugikan dari kedua belah pihak. Ya. Yang pertama yaitu menganalisis ya, kasus tersebut, kemudian menentukan solusi terbaik dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku. Misalnya kalau ada tata tertib di sekolah, berarti kan aturan tata tertib di sekolah. Nah, kalau memang itu memang berat, nah ini bisa memanggil mungkin hak-hak yang berkompeten, misalnya di bidang hukum, tapi tidak sejauh itu. Jadi harus kita selesaikan secara seksama, secara musyawarah, secara kekeluargaan yang penting,
Nah, yang penting kita ini mengedepankan kepentingan bersama yang bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka waktu yang panjang. Kasus kemudian solusi terbaik dan mengedepankan mengambil keputusan kepentingan bersama. Iya, betul. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya, terima kasih. Langsung atau langsung di Ini kami lihat dari bobot masalah tersebut. Kalau bobotnya ringan itu kami ambil keputusan sendiri. Nah, kalau memang bobot perkaranya atau permasalahannya berat, ini dengan menganalisa kasus tersebut tadi termasuk etika, karena etika ini berlawanan antara benar dengan lawan yang benar, misalnya satu yang benar, satu merasa benar. Ini kan berat, padahal kan kita memerlukan supaya dua orang ini supaya bisa dalam artian mereka sama-sama mengerti dalam hal permasalahan ini. Dan yang paling berat itu adalah bertentangan antara yang benar dengan salah. Nah, ini kita perlu hati-hati untuk mengambil keputusan itu supaya tidak merugikan dari kedua belah pihak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam setiap pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika di sekolah? Pasti ada Pak. Yang pertama adalah teman kita di sekolah sendiri, yang mulai dari staf sampai dewan guru sampai karyawan yang lain. Mereka itu nantinya akan dimintai atau membantu kita untuk mencarikan solusi, karena dari solusi-solusi yang terbanyak itu mungkin ada yang solusi yang terbaik. Nah, itulah kita ambil suatu keputusan bersama nanti. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Ya, terima kasih. Dalam pembelajaran yang terbaik dalam hal ini yaitu kita mengambil keputusan itu lebih bijaksana dalam hal menganalisa sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan atau solusi yang tepat dengan yang terbaik. Jadi yang paling penting adalah kita mencari permasalahan itu tersebut dengan mengambil keputusan, tentunya ada solusinya yang terbaik. Kira-kira itu Pak. Tentunya diambil ya Pak, sambil dibicarakan dengan dibicarakan. Terima kasih Pak untuk kesempatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Sada. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk datang dan merepotkan waktu Pia. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan di LMS. Jadi saya ikut CGP Angkatan 6. Ini sudah masuk modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ini ada pertanyaan, 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama ini, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentunya Bapak pasti menghadapi yang seperti kasus-kasus seperti ini belakangan ini. Oke. Sebenarnya kalau sebagai pimpinan memang untuk masalah dilema etika dan rujukan moral ini sering kali terjadi. Sering muncul, sering timbul di kalangan atau di sesama guru lah. Di lingkungan sekolah, seperti yang diketahui kan, kalau dilema etika itu kan simpelnya benar versus benar. Misalnya dalam menegakkan aturan misalnya, nanti bisa berbenturan dengan rasa belas kasihan. Nah, itu kadang sering, itu bahkan itu paling sering terjadi yang seperti itu. Misalnya ada guru yang
terlambat datang. Seharusnya kan kalau aturan datang jam sekian, tapi karena ada satu hal atau ada alasan yang mendesak lalu menyebabkan guru tersebut datang terlambat. Nah ini kan sebenarnya antara menegakkan keadilan, kita berikan respon dia terlambat itu dengan sebuah teguran atau cukup memaklumi saja karena merasa belas kasihan. Nah itu kadang timbul seperti itu, sering sekali. Itu kan dilema etika seperti itu dan sama-sama benar sebenarnya. Lalu kalau yang bujukan moral kan itu jelas sekali antara benar dan salah. Misalnya sama ya, misalnya antara menegakkan aturan dengan misalnya karena ada rasa kekeluargaan atau nepotisme gitu kan. Oh ini karena keluarga kita, lalu ketika dia melanggar aturan kita maklum. Nah ini sebenarnya tidak dibenarkan gitu, untuk menunjukkan moral. Seperti itu sih Pak. Kemudian selama Bapak jadi kepala sekolah ini bagaimana menjalankan pada saat pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan. Jadi keduanya ini pada kasus dilema etika ya Pak, yang sama-sama benar. Ya. Oke, sebenarnya kan kalau dilema etika itu apa ya, jalan keluarnya itu paling tidak yang menurut kita paling masuk akal dan bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikannya. Kalau saya biasanya kita komunikasikan dengan yang bersangkutan. Kalau misalnya itu pelanggaran pribadi seseorang, kalau misalnya bersama-sama misalnya ya perlu kita bicarakan secara bersama-sama juga gitu kan. Kita intinya sih komunikasi bahasanya. Jadi kalau sudah sama-sama benar tuh komunikasi, dan bisa jadi nanti memilih opsi di antara dua yang benar itu, ataupun nanti menimbulkan opsi ketiga yang sama-sama disepakati. Itu Pak. Kemudian langkah apa yang biasa Anda lakukan selama ini ketika menghadapi hal yang atau kasus-kasus dilema etika tadi? Yang pertama tentu sesuai yang mungkin dipelajari juga ya di guru penggerak, itu kan kita identifikasi dulu paradigma yang terjadi, misalnya apa versus apa gitu kan ya. Nah itu kita perlu tentukan dulu agar bisa nantinya mengambil langkah selanjutnya. Yang kedua tentunya mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi fakta-fakta yang terjadi itu menjadi dasar utama pengambilan keputusan, dan pada akhirnya nantinya keputusan yang sudah diambil itu perlu diuji kevalidannya dengan mungkin di grup penggerak juga sudah belajar itu ya, dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Kemudian apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, paling efektif itu sebenarnya bahkan yang paling sering bisa dikatakan selalu terjadi adalah pasti pengambilan opsi ketiga yang berdasarkan kesepakatan. Apa istilahnya itu kalau trilema? Nah, itu trilema, tapi trilema yang ibaratnya bukan malah jadi bingung gitu, tapi trilema yang menjadi sebuah opsi. Jadi sebuah opsi yang jadi pilihan nantinya setelah ada kesepakatan bersama. Itu yang paling sering. Bukan jadi penguat yang antara salah satu tadi. Jadi ada opsi lagi. Ada opsi lagi. Penguat, bukan penguat, iya. Jadi modelnya seperti di tengah-tengah gitu. Jadi tidak memihak ke salah satu opsi, tapi ada di tengah-tengah dan bisa diterima oleh semua orang yang terlibat. Selama ini seperti itu. Selanjutnya, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Nah, tadi tantangannya di situ tadi kita bikin opsi ketiganya itu adalah tantangan besar buat kita selama ini, karena menyatukan banyak pendapat, atau misalnya antara kita dengan satu orang guru misalnya menyamakan pendapat kita dengan pendapat guru itu agak susah. Mencari jalan tengah itu agak susah. Sebenarnya kan esensi dari trilema itu cari jalan tengah gitu. Seandainya nggak ada ketemu, kecuali kalau sudah ketemu ya gampang. Cuma ya paling menantang itu yang paling susah untuk dilakukan kita menentukan
opsi ketiga yang nantinya bisa disepakati bersama. Kemudian, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau biasanya kita menetralisir keadaan sih yang pertama yang kita lakukan, sehingga nanti timbul memang ada jadwal khusus yang nantinya kita peruntukkan penyelesaian masalah atau pengambilan keputusan. Jadi kita netralisir keadaan dulu, tidak langsung saat itu juga mengambil keputusan, tapi kita kasih jeda waktu untuk bisa tenang tanpa namanya manusia kadang merasa tidak salah begitu kan dan sebagainya. Kita perlu netralisir dulu, kita perlu tenang dulu biar bisa sama-sama berpikir. Ya tadi syukurnya ada opsi yang bisa kita pilih di antara dua ataupun memunculkan opsi ketiga yang lebih bisa sama-sama disepakati. Jadi seperti yang saya pelajari juga ada teknik stop yang kita berpikir Iya, dulu, kita pakai teknik kita itu. selesaikan. Iya. Jadi tidak gerusa-gerusu. Iya, tidak gerasa gerusuk langsung ngambil keputusan enggak. Walaupun sebenarnya kadang itu memang diperlukan keputusan cepat ya. Tapi seandainya memang ada pilihan untuk tidak mengambil keputusan secara cepat gitu, ya lebih bagusnya kita perlu waktu khusus. Kemudian apakah ada seseorang yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau seseorang sebenarnya ya orang yang kita ajak untuk berdiskusi tadi, bersepakat tadi yang sangat membantu kita untuk bisa melihat dari sisi lain, sehingga karena kita kan pasti punya blind spot ya yang kita tidak bisa lihat, sedangkan orang lain yang masuk dalam masalah gitu kan itu pasti punya pendapat atau punya pandangan lain dari segi yang berbeda. Nah itu sangat membantu apabila memang yang bersangkutan juga bisa terbuka. Faktor yang seperti itu selain juga tentunya ya pengendalian diri, faktor-faktor pengendalian diri untuk bisa tetap tenang dalam pengambilan keputusan itu sangat diperlukan. Jadi tidak serta-merta langsung pakai emosi sesaat begitu kan, emosi yang bukan hanya sekedar istilah ya, emosi marah-marah, nggak, maksudnya emosi yang menggunakan pikiran pendek lah begitu, pemikiran yang pendek sehingga menyebabkan keputusan-keputusan itu susah atau tidak relevan untuk bisa dibuat sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika? Jadi kalau sudah pengambilan keputusan dilema etika ini bisa kita terapkan langkah-langkahnya dengan benar dan juga ada respon yang baik daripada orang yang terlibat, ini tentunya hasil atau keputusan yang kita ambil, yang kita laksanakan nantinya itu bisa dilaksanakan dengan sepenuh hati. Pada intinya keputusan yang sudah kita ambil harus berdasarkan fakta-fakta, terus berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi, yang akhirnya nanti diambil keputusan dengan pengujian pengambilan keputusan juga yang benar. Itu pasti bisa dijalankan dengan sepenuh hati. Itu sih yang kita rasa selama ini. Oke, terima kasih Bapak. Oke.